Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintana Aldirwansada dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih membaca kritis itu. Sebelum memasuki membaca kritis, saya akan menjelaskan apa sih membaca. Membaca merupakan kegiatan yang sangat menunjang kegiatan menulis dengan banyak membaca. Kita akan mempunyai banyak informasi dan pengetahuan yang tidak kita dapat dari pengalaman sehari-hari. Dengan banyak membaca, kita juga akan banyak mendapat gagasan yang berguna untuk tulisan kita. Tulisan yang baik memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghasilkan tulisan yang baik, kita perlu banyak membaca. Tidak mengherankan bahwa penulis yang baik umumnya banyak membaca. Selain itu, membaca juga adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata maupun bahasa tulisan. Dalam membaca dikenal jenis membaca telaah, isi yang memiliki pengertian yaitu membaca dengan cara teliti, bahan yang tersedia dengan tidak mengesampingkan ketelitian, pemahaman, serta kekritisan dalam berpikir. Membaca kritis sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang sebagai pelajar yang dituntut untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu. Oleh sebab itu, belajar ini tentu akan sangat bermanfaat karena tidak akan dapat memanfaatkan hasil pembacaan kita yang cermat. Berdasarkan hal itu, hakikat membaca kritis ini merupakan kegiatan belajar yang penting dan wajib dikuasai oleh pembelajar maupun mahasiswa. Melalui kegiatan belajar ini, kita sebagai pelajar dibekali dengan kompetensi yang berkenan dengan kemampuan untuk menerapkan metode membaca kritis untuk menulis. Membaca kritis tingkatannya lebih tinggi daripada membaca literal. Membaca kritis adalah kemampuan pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Mengolah secara kritis artinya dalam proses membaca dengan pembaca tidak hanya menangkap makna yang tersurat atau makna baris-baris bacaan atau istilahnya reading the lines, tapi juga menemukan makna antar baris atau yang juga bisa disebut reading between the lines dan makna di balik baris atau reading beyond the lines. Ada pula ciri-ciri pembaca kritis. 1. Membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. 2. Pembaca tidak langsung menyetujui pendapat pengarang. 3. Pembaca karena ingin mencari suatu kebenaran. 4. Selalu terlibat dengan permasalahan gagasan utama dalam sebuah bacaan. 5. Membaca kritis berarti mengolah bahan bacaan. Menurut Sudarso, ada 4 teknik dalam digunakan untuk membaca kritis. 1. Mengerti isi bacaan. 2. Menguji sumber penulis. 3. Interaksi antar penulis dengan pembaca. 4. Terbuka terhadap gagasan penulis. Ada pula tujuan membaca kritis. 1. Memahami tujuan penulis atau pengarang. 2. Memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan membaca kritis. 3. Memahami organisasi tulisan atau bacaan. 4. Memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. 5. Menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Ada pula beberapa keterampilan membaca kritis, yaitu keterampilan memfokuskan, keterampilan mengumpulkan informasi, keterampilan mengingat, keterampilan mengorganisasi, keterampilan menganalisasi, keterampilan menggeneralisasi,
keterampilan mengintegrasi, keterampilan mengevaluasi. Itulah yang disebut beberapa keterampilan membaca kritis. Ada pula ragam-ragam membaca kritis. 1. Membaca teliti. 2. Membaca pemahaman. 3. Membaca ide. 4. Membaca sastra. Ada pula teknik membaca kritis. 1. Kemampuan mengingat dan mengenali bacaan, seperti mengenali ide pokok paragraf, mengenali tokoh-tokoh dalam bacaan dan sifat-sifatnya, menyatakan kembali ide pokok paragraf, menyatakan kembali fakta-fakta perbandingan unsur-unsur hubungan sebab, akibat, dan karakter tokoh. Mampu menginterpretasi makna tersirat, menafsirkan ide pokok paragraf, menafsirkan gagasan utama paragraf, membedakan fakta atau detail bacaan, menafsirkan ide-ide penunjang, memahami secara kritis hubungan sebab dan akibat, membaca kritis unsur-unsur perbandingan. Yang kedua, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. 1. Yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk dalam bacaan. 2. Menerapkan konsep-konsep atau gagasan utama bacaan ke dalam situasi baru yang problematis. 3. Menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dengan situasi yang dihadapi. Kemampuan menganalisis bacaan, menangkap gagasan utama, memberikan detail atau fakta penunjang, mengklarifikasi fakta-fakta, membandingkan antara gagasan yang ada dalam bacaan, membandingkan tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan, membuat simpulan bacaan, mengorganisasikan gagasan utama bacaan, menentukan gagasan tema bacaan, menyusun kerangka bacaan, menghubung-hubungkan data yang terdapat dalam bacaan sehingga memperoleh simpulan dan membuat ringkasan. Yang keempat, kemampuan menilai isi bacaan. Yang pertama, menilai kebenaran gagasan utama atau ide pokok paragraf atau bacaan secara keseluruhan. Menilai dan menentukan bahwa sebuah pernyataan adalah sebuah fakta atau opini. Yang ketiga, menilai dan menentukan bahwa bacaan diangkat dari realitas atau fakta penulis. Yang keempat, menentukan tujuan penulis di dalam menulis. Yang kelima, menunjukkan relevansi antara tujuan dan pengembangan gagasan. Yang kelima, menentukan keselarasan antara data yang diungkapkan dengan simpulan yang dibuat. Yang keenam, menilai keakuratan dalam penggunaan bahasa, baik pada tataran kata, frase, atau susunan kalimat. Yang kelima, kemampuan mengkreasi bacaan atau menciptakan bacaan. Pertama, menyirap inti bacaan. Yang kedua, membuat rangkuman atau membuat kerangka bacaan yang disusun sebagai sebuah tanggapan terhadap bacaan, atau membuat kerangka bacaan yang betul-betul baru berdasarkan pengetahuan dari bacaan. Yang ketiga, mengembangkan atau menulis berdasarkan kerangka bacaan yang telah disusun. Sekian dari rangkuman yang saya bacakan tentang membaca kritis. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.